Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi di acara rutinan Majelis Yabadi di silaturahim rutin malam Jumat bersama dengan Majelis Yabadi ngopi ngepodcast ngaji. Apa jargonnya? Jargonnya ngopi ngepodcast ngaji. Ngopi ngepodcast ngaji. Ulangi lagi ya. Oke. Bersama dengan kita Majelis Yabadi ngopi ngepodcast ngaji. Oke. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang apa lagi nih? Yang mencengangkan. Yang mencengangkan, clickbait. Pribadinya membuat Anda terkejut. Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin terkait, kalau mulai kemarin-kemarin kan kita ngomong masalah-masalah agak-agak ilmiah ya. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol aja nih, kita udah kedatangan tamu langsung nih. Dari mana ini Mas? Dari Kebumen. Asalnya asli dari Kebumen. Masnya ini masih PAI, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Mahasiswa PAI. Angkatan 2017, tapi pengalamannya pengalamannya walaupun angkatan 17 itu kayaknya saya angkatan 16 itu masih kalah jauh ini masalah pengalaman adventure-nya ini. Jadi kita langsung saja nih bersama dengan Mas Nadli Muhammad Nur Syifa. Woi, apa kabar Mas Nadli? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Lintang? Gimana kabar? Alhamdulillah sehat juga. Ini habis turun gunung nih atau enggak nih? Enggak. Oh enggak. Saya sudah lama vakum. Waduh, vakumnya itu udah berapa minggu terakhir mendaki? Kurang lebih sekitar 6 bulan ada. Tuh. Yang benar Mas? Iya, kalau untuk naik gunung ya. Kalau bukit sih main-main sih bulan kemarin itu. Main-main. Oke, jadi sesuai judulnya ya. Ini judul itu bukan judul clickbait ya. Jadi ini benar-benar pendakian gunung sepulau Jawa. Waduh. Enggak sepulau Jawa juga. Nah, mulai kita mau urut aja nih dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, apa yang belum nih? Banyak Mas. Apa udah semua? Banyak yang belum. Kan kemarin kayaknya tinggal Wilis aja nih yang hitungannya itu gunung atau bukan itu tuh. Nah, jadi balik buat teman-teman yang belum kenal Mas Nadli ini siapa, ini ya mahasiswa juga iya, terus beliau juga beliau juga pembalap ini nih, racing. Terus beliau juga di kos-kosannya itu buka persewaan alat outdoor juga loh. Kemudian dia juga pendaki gunung juga, otomatis karena judulnya juga pendaki gunung. Jadi kita akan sedikit mengorek-ngorek, bercerita bagaimana perjalanan Mas Nadli ini. Oh ya, buat FYI for your information nih, Mas Nadli itu seringnya itu mendaki itu sendiri Mas? Beberapa pendakian sendiri ya, karena teman yang diajak buat mendaki itu jarang yang bisa pas waktunya gitu. Wow. Ya, jadi kadang waktu masih sering mendaki itu waktu masih sering tahun 2018-19 sebelum pandemi. Jadi misal kalau malam ini kepingin berangkat, ya udah malam ini. beda level. Tapi kan tadi kan subtemanya kan ada, saya lupa ya, subtemanya apa tadi ya? Berkali-kali lebih dekat kepada Sang Pencipta. Nah, ini tuh masalahnya itu masalah dekatnya itu dekat karena ajal atau karena memang ada rasa yang lebih dekat kepada Sang Pencipta. Tapi sebelum itu kita jauh pertama kali pengalaman mendakinya itu dimulai sejak kapan? Tahun 2015. Itu berarti masih apa nih? SMA. Iya, masih di MA. Kelas berapa itu? Kelas 2 MA. Iya, pas kelas 2 MA saya ingat pertama kali mendaki itu pas hari terakhir materi sebelum UTS. Jadi bolos. Hari terakhir sebelum UTS? Iya, hari terakhir sebelum UTS. Ini hari terakhir besok UTS? Iya, Senin besok UTS, berarti hari Sabtunya udah nggak ada di sekolah. Itu kemana itu? Waktu itu ke Merbabu kalau nggak salah. Aduh. Yang belum tahu itu Merbabu itu tingginya itu 2000 berapa? 3000. Oh, 3000. Salah. Saya sedikit gak sopan nih ngomong ketinggian terus di hadapan masternya ini. Enggak. Lupa. Enggak.
Kita Itu berbincang santai aja iya, Mas gitu. sampai 2015 itu gimana cerita awalnya itu bisa daki terus kok jadi ketagihan atau apa itu? Awal itu sih karena itu apa teman-teman di pondok saya dulu namanya Mhm. Fahrul. Betul. Ya, Fahrul Rozi, dia juga pendaki juga. Salah satu apa ya, orang yang lumayan dikenal di komunitas pendaki Indonesia Wah, waktu itu. Saya kenal dengan dia tuh waktu saya kelas 1 SMP. heeh. Kelas 1 SMP saya kenal, terus ya karena kegiatan outdoor itu. Karena kegiatan outdoor terus saya suka, akhirnya ya yang namanya di MA saya dulu kan, karena hari apa 1 minggu sebelum ujian, sebelum UTS, UAS itu pasti pelajarannya kosong. Jadi Oh. makanya saya berani bolos Oh, dari situ. berarti ke Merbabu ya. Terus kok Hmm, pertama tadi kan kegiatan outdoor ya. Itu iya, kegiatan dari siapa itu dari awalnya? ya dari pondok itu Oh, dari kegiatan pondok. outdoor, Oh, kok outbound. outbound dari pondok. Iya dulu, Berarti outbound. terus udah pertama kali outbound itu udah apa hati langsung berteriak, wah ini passionku apa gimana itu? Enggak, sebetulnya kayak saya sendiri kan memang suka apa ya, dari SD kayaknya. Dari SD saya memang suka main di pekarangan-pekarangan, Hmm. suka manjat-manjat pohon kayak gitu. Terus ketemu sama kegiatan-kegiatan kayak gitu, ya kan. Terus ketemu sama orangnya juga yang suka di kayak gitu, akhirnya ya masuklah ke situ. Nah, setelah itu berarti setelah pertama kali naik Merbabu itu alat-alatnya itu udah punya sendiri atau sebelum daki beli langsung atau masih dikasih Yang pinjam atau punya, gimana? yang punya pertama kali itu saya cuma jaket. Oh, jaket. Ya, Jaket merek apa itu? dan kawah. Oh, kurang ngerti Itu mas. masih harga 100 ribuan waktu itu. Karena diskon. Oh. Karena diskon. Itu jaketnya masih 100 ribuan. Sekarang jaketnya berapa ya harganya? Enggak, kalau sekarang ya paling udah turun banyak lah paling Mas. paling Karena 700 ribu sekarang. karena second. Enggak Terus saya yang pertama kali dirasakan ketika naik gunung itu apa? capek. Capek. Capek, pegel, nggak mau naik lagi. Wah, Itu itu pertama kali. pertama kali itu. Heeh. Dan nyesel pertama kali itu nyesel gitu kan. Tapi kok Pas naik itu iya. badan capek semua memang. Pas pertama kali. Nggak ada persiapan juga kan waktu itu. Jadi Persiapan ya fisik nggak ada ya. nggak ada sama sekali. Nah itu yang membuat padahal tapi yang saya tahu dengar cerita dari teman-teman juga pasti pertama kali itu pada mengeluh ya kayak wah kalau di atas itu pasti biasanya ngerasanya saya nggak bakal muncak lagi tapi kok apa yang membuat turun kok jadi sampai ke semua gunung hampir gunung-gunung di Jawa itu udah sampean lakoni. Ya awal-awal itu ya pasti kayak saya sendiri gitu kan. Saya merasakan bahwasanya itu saya udah males lagi karena pendakian pertama saya udah apa ya menemukan hujan badai juga kan di Merbabu waktu itu. 21 orang yang sampai puncak itu cuma 3. Termasuk Saya, terus Hasan, teman SMA dulu, sama satunya lagi Noval. Hasan dan Noval kuat kalian. Iya dia. Yang lain sisanya ditinggal di pos 2. Oh, masih jauh ya dari Batu. Jauh banget itu. Jauh banget. Iya, kalau yang saya tahu itu kan Merbabu itu terkenal kalau udah badai itu ya badainya minta ampun ya. Nah, iya. Nah itu yang dirasakan ketika kena badai itu ada rasa takut nggak sih kalau naik gunung dan ketemu badai kayak gitu? Kalau ketemu badai nggak takut, takutnya nyasar. Malah takut nyasar. Iya, pas waktu pertama kali itu takutnya cuma takut nyasar. Nggak ada ketakutan yang lain, cuma takut nyasar. Gitu toh. Walaupun itu ngerasa pendidikan pertama kali ke Merbabu itu sama kena badai. Itu semua kalimat-kalimat thayyibah sudah keluar dari mulutnya ketika Ya, berarti itu masih terjaga kan. Maksudnya dalam artian secara batin, secara rohani dia terjaga dengan yang di atas gitu kan. jadi itu waktu kan kita bertiga ya ikut open trip terus itu badai itu ngecamp di bawah Sabana 1. Jadi pas ya agak ada jalur hujan itu kan Berarti lewat mana itu? lewat Selo ya? Selo Baru. Selo Lawas. Selo Lama. Itu udah itu semalaman padahal tidur di tengah ya. Kita kan karena open trip ngikut tenda orang lain kan. Maksudnya yang buka open tripnya. Itu tenda kecil banget terus kita bertiga
Dia di tengah, kanan kiri tuh saya sama temen Mas Rendra anak Lampung. Itu kita tidur dalam keadaan basah, dia kering sendiri. Nah itu tuh tidur yang seperti ini nih harus diospek itu Mas. Tidur udah anget di tengah, habis itu pas kena badai, ya Allah ya Robbi, ya Allah ya Robbi, astagfirullahaladzim. Nah itu sudah terjaga berarti kan, secara tidak langsung batinnya itu sudah terjaga gitu. Kalau Mas Rais itu kan berarti ya kan merasakan ada ketakutan Mas ya waktu itu ya, ada ketakutan kan, ya namanya manusia ya, takut akan mungkin ada musibah atau apa gitu. Nah kalau Mas Fadli itu ketika Mas Nadri itu naik gunung itu ada kekhawatiran itu nggak sih? Ada, kecelakaan atau apa? Tetap ada. Apalagi pas menemui kabut yang memang cuma 2 meter itu nggak tembus gitu. Nggak tembus 2 meter aja nggak tembus itu kabutnya. 2 meter nggak tembus ya? Iya, jadi ya bingung juga kan sempat naik. Ya walaupun bukan di pendakian gunung yang jauh gitu kan. Perahu waktu itu malam-malam. Pendakian malam waktu itu sama sekali nggak bisa lihat kan. Hampir nyasar gitu. Jadi masuk itu cuman mengikuti map. Mengikuti peta. Oh, peta yang dikasih sama isi Maksi yang mengikuti peta. Jadi jalur sama sekali nggak kelihatan, center aja udah nggak bisa. Iya. Jarak pandang cuma 1-2 meter ya. Itu biasanya ketika ada rasa khawatir itu yang dipikirkan apa? Waktu itu yang kalau saya ya, yang pikiran pertama pasti antara terus dan mundur. Masalah perjalanannya ya? Iya, masalah perjalanan. Tapi kalau masalah yang lain tetap kepikiran bahwasanya di sini akan berakhir atau tidak itu sempat ada kepikiran. Itu sempat ada kepikiran. Kita nyambi ngopi ya. Boleh. Nah, kita karena temanya gunung jadi kita harus menggunakan pelataran gunung ini. Aduh. Saya nggak punya alat-alat kayak gini ya gimana ini? Ya ini camping stove ya. Camping stove. Kompor camping. Ya sambil kita mau ngopi jadi perlu ini dulu ya. Waduh. Gak kelihatan Mas. Kita selalu juga sambil nunggu ini mendidih. Oke. Nah, itu kan tadi antara ada terlintas kekhawatiran hidupnya bakal berakhir di sini atau enggak. Ada. Nah, itu setelah kepikiran itu yang dilakukan setelah kepikiran itu apa? Doa Mas, pasti doa kalau udah kepepet seperti itu pasti doa. Itu apa aja yang terlintas dan yang terlintas dalam pikiran ya itu yang diucapkan. Berarti kan itu ya kita sebagai makhluk itu kan kalau dalam keadaan itu pasti yang ngerasa wah kita itu nggak ada kemampuan apa-apa ya. Baru dikasih badai aja itu udah takutnya minta ampun gitu. Udah dikasih nggak bisa ngelihat 2 meter aja udah bingung gitu. Iya, jadi nggak ada sesuatu atau apapun yang bisa kita sandarkan kecuali Sang Pencipta. Iya, betul. Itu maksudnya dari itu dia. Tapi kalau itu masalah spiritual lah. Kalau masalah yang benar-benar mendekati adil nih kan salah satunya ada nggak kejadian itu ketika selama pendakian ini yang hampir mendekati ajal banget. Iya, hampir kena musibah atau kecelakaan. Ada Mas, waktu saya naik di Kembang. Kembang? Iya. Padahal Kembang itu berapa? Kembang itu tingginya 2000 berapa gitu. 2.500 ya. Sekitar segitulah kalau nggak salah. Itu apa yang kejadian yang ini? Jadi pada saat naik itu memang sudah dalam kondisi gerimis, kabut juga tebal, petir. Gitu. Nah kami berangkat waktu itu kan berlima kalau nggak salah kan. Kalau nggak salah saya ingat saya itu berlima. Orang mau kopinya udah belum ya. Uap ya. Nah berlima pas waktu sampai tanjakan Cinta. Nah itu yang terkenal kan. Yang terkenal itu kan tanjakan Cinta kan. Nah di situ sudah mulai nggak jelas banget lah. Jadi petir di depan udah kelihatan. Oh BTW ini sendiri atau sama siapa nih? Waktu berangkat itu berlima. Cuman
karena saya orangnya kalau naik itu santainya minta ampun, di jalan bisa tidur gitu kan di jalur. Jadi teman-teman yang lain suruh naik dulu kalau nggak sabar gitu. Nah, yang nggak sabar naik dulu, saya tidur di jalur. Akhirnya saya nyusul ke atas, pas di tanjakan Mesra, gitu. Tadi namanya tanjakan apa? Bukan, revisi. Revisi, namanya tanjakan Mesra. Kalau cinta ini ya di Semeru. 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 Nah itu dia tuh. Itu. Di situ jadi badai, petir udah di depan mata. Itu mengenai Mas Nagil tuh gimana itu? Enggak sampai kena, alhamdulillah enggak sampai kena. Jadi cuman ada di depan gitu loh. Jadi misal waktu saya lagi naik gitu kan, nah itu di sebelah sana. Wah, hampir ya. Ya, begitulah Mas. Itu kayaknya ada HP itu langsung ke charge full itu kayaknya. Seperti lewat. Meledak kayaknya langsung gitu Mas. Bisa jadi pembangkit listrik gitu Mas. Kalau bisa pembangkit listrik tenaga geledek. tenaga apa namanya? Tenaga geledek ya. Ini kan kita belum tahu nih. Wah, ini kayaknya hoax nih, Pulau Jawa. Kita absen dulu ya dari mulai Jawa Barat nih. Gunung paling barat itu yang dari barat nih. Paling barat apa sih? Di Banten ada nggak sih? Banten nggak ada. Ada. Terus ke sini lagi? Ya itu Jawa Barat, Gede Pangrango kan yang paling terkenal. Gede Pangrango udah. Gede Pangrango. Terus Cikuray, Guntur, Cikuray, Tangkuban Perahu itu waktu itu karena bonus aja kan? Bonus. Terus? Bonus perjalanan wisata. Terus apa lagi ya? Salak. Salak. Terus? Iya. Apa lagi ya Mas? Cuman itu sih kayaknya sih yang saya ingat. Kayaknya ada lagi sih. Cikuray malah. Cikuray ya yang babi itu, yang banyak bagasnya itu. Iya, babi apa? Maaf ya yang namanya bagas ya. Enggak, kami biasa nyebut babi ganas itu bagas, dengan sebutan bagas. Mohon maaf ini. Ini udah ini. Boleh. Nah, terus Papandayan aku lupa Papandayan. Papandayan alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Papandayan terus Mas. Oke. Paling ngeri Salak nggak sih? Paling Ciremai paling iya, tinggi. Ciremai, Cikuray. Aduh, ketambahan lagi 8. Jawa Barat 8. Ciremai. 8 gunung Jawa Barat. Ya itu paling susah sih ngetrek di Gede Pangrango itu. Via Cibodas. Ini Cibodas itu masuk ini ya, Taman Nasional ya? Taman Nasional. Gede Pangrango. Ini apa jenisnya nasional? Apa sih jenis lali ya? Kawasan Taman Nasional. Iya, kawasan Bengkulu nih itu. Bukan. Itu lagi Jawa Barat. Bro. Wah, itu udah 9 kalau sama Ciremai, 9. Oh, bukannya kalau di Salak itu vegetasinya agak tertutup ya? Iya, memang tertutup banget. Iya. Tertutup, memang tertutup Salak. Soalnya Mas saya tuh sering buka jalur kalau di sana. Saya cerita Mas aja ya karena saya belum pernah sih. Iya. Tertutup banget kalau di Salak. Tertutup. Hitungannya tertutup kalau untuk gunung-gunung Jawa itu udah termasuk tertutup sih. Kalau gunung-gunung di Jawa gitu. Oke. Kalau yang agak terbuka lagi malah Merbabu itu terbuka. Iya, itu kan memang tipenya tipe apa? Tipe strato volcano apa itu? Nah, itu baru Jawa Barat nih ya. Jawa Barat masa ada yang belum disebut belum nih? Apa? Udah 9. Kita ke Jawa Tengah. Agak tengah dikit. Tengah paling barat. Selamat. Iya, selamat. Selamat Sindoro, Sumbing, Merbabu. Iya. Wes. Perahu. Kembang. Merapi. Wes Merapi 2017 2018 sebelum erupsi. Merapi, terus apa lagi? Sudah gunungnya itu aja. Oh iya. Sindoro, Sumbing, Merbabu, Selamat, Merapi. Yang masuk dataran kayak Arjuna tinggi. Dan kawasannya. Arjuna Welirang itu Jawa Timur. Ya 7 tambah 9 16. Kok banyak ya dihitung-hitung ya Mas ya? Terus kita ke Jawa Timur. Ada Arjuna Welirang. Semeru. Argopuro. Semeru. Terus Raung.
Lawu. BTW Raung itu termasuk salah satu gunung yang paling berbahaya lah ya. Itu masuk kategori jalur pendakian paling ekstrim di Pulau Jawa. Ekstrim cuy. Kalau Argopuro itu terpanjang di Pulau Jawa. Itu. Oh, apa namanya? Saya lupa tadi. Oh, yang ini. Raung yang Gunung Raung itu kan ada jalur Siratal Mustaqim ya? Ya, jembatan Siratal Mustaqim itu. Itu mengingatkan pada waktu Siratal Mustaqim sebetulnya Mas itu Mas. Karena kanan kiri sudah jurang, terus lebar jalurnya itu hanya satu telapak kaki saja. Sebatas satu telapak kaki aja? Iya. Inilah ya. Ya, sebatas telapak kaki, satu jengkal kurang lebih. Satu jengkal lebih dikit lah. Satu jengkal lebih dikit. Lebih dikit. Itu sebenarnya Nadli ini yang menghampiri sendiri, bukan? Ya, kami di situ itu sebetulnya sudah sudah nekat-nekatan sebetulnya kan. Sudah nekat-nekatan dari Gembira Loka sudah disebutkan, terus dari penghuni Taman Safari Indonesia juga disebutkan, sampai kalimat-kalimat thayyibah, syahadat pun di situ disebutkan. Lengkap. Sudah lengkap itu. Penting itu saya. Barangkali dirasa ketakutan kita malah ya itu. Jadi terkadang manusia itu harus merasakan yang kayak hampir mencapai batas akhir supaya ingat dengan Sang Kuasa. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Kalau Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum, beliau pernah mengatakan bahwasanya ketika Tuhan ingin berbicara dengan hambanya, yaitu hamba tersebut dikasih cobaan. Kata Ustadz Jeffrey seperti itu almarhum. Ketika Allah ingin menguji hambanya itu selalu dekat atau tidak, maka diberi kenikmatan. Itu dia. Salah satunya dengan naik gunung itu mungkin ya. Di gunung itu diuji dengan adanya Siratal Mustaqim, jadi ingat yang tadinya yang waktu pos terakhir sebelum melewati Siratal Mustaqim, di situ kita menyebutkan berbagai macam penghuni yang ada di Gembira Loka sama di Taman Safari. Jadi pas saat melewati Siratal Mustaqim, kita beralih menjadi kalimat thayyibah. Bahkan sampai syahadat pun di situ diucapkan. Tapi kayaknya yang kalimat tadi dikasih cobaan itu enggak ini agak mencari cobaan kalau Mas. Jadi ini terlalu lurus aja. Jadi cari cobaan nih biar dapat sesuatu gitu. Tapi memang itu benar yang dikatakan sama Nadri itu, kadang kalau kita nggak merasakan sesuatu yang mendekati ekstrim gitu ya, mungkin entah itu kadang kan kita mendekati batas lah yang jelas. Mendekati batas. Kadang kalau kita sehari-hari kita memang mengucapkan alhamdulillah atau apa, tapi rasanya mungkin belum sampai ke hati ya, belum sampai ke perasaan kalau itu benar-benar mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Cuman kalau kita udah namanya tadi mendekati ekstrim itu kayak mendekati batas, langsung mendekati batas itu yang kita ucapkan biasanya itu benar-benar tulus apa yang kita rasakan, bukan betul. Kayak nggak usah jauh-jauh ada jembatan Siratal Mustaqim di Gunung Raung lah, kayak kita di jalan gitu hampir keserempet aja gitu, kita bersyukur. Sudah bersyukur itu. Ya, alhamdulillah kayak alhamdulillah sampai ke hati gitu loh. Sampai ke hati. Wah, gimana loh. Kalau biasanya kan kalau yang mengucapkan tanpa adanya cobaan terlebih dahulu biasanya itu terkesan kalau seperti saya sendiri kan terkesan biasa, nggak sampai hati gitu loh, hanya sebatas di lisan kalau saya sendiri seperti itu. Misal ada kopi ini kan di sini gitu, jadi kelihatan biasa karena sudah disediakan gitu kan, tidak ada usaha yang lebih. Nah, ketika di gunung kan kita harus ada effort, ada usaha yang lebih untuk menciptakan kopi ini bisa diminum gitu loh, mengolah gitu kan. Jadi rasa syukurnya itu bisa lebih. Gitu. Filosofi kopi. Filosofi kopi. Lupa tadi mau. Ya, ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi, nge-podcast, ngaji. Iya, betul. Siapa? 2017, Pak. Alhamdulillah gitu. Oh iya. Jadi kita tadi sudah mengantongi beberapa pertanyaan terkait pendakian gunung dari orang-orang awam. Waduh. Nah, jadi kita mau mencoba ini membacakan. Iya, membacakan Q&A. Ada nggak? Ini ada nih. Ada nggak apa yang bikin kamu nggak mau naik
gunung. Enggak, salah, ini salah. Siapa itu yang tanya, Mas? Siapa yang tanya? Jangan. Siapa yang tanya? Mana nih? Oh ya nih. Apa kan udah hampir 6 bulan ya setelah puluhan gunung didaki ini lagi vakum. Nah, ini tuh apa yang bikin kamu nggak pergi naik gunung dulu dalam waktu dekat ini? Skripsi. Wah. Skripsi. Itu skripsi, itu wajib. Selesaikan dulu itu skripsi itu. Kayaknya ini dikat ini ya, seru sini dikat ini. Betul. Jadi sengaja memvakumkan diri untuk apa ya? Untuk dia mencari kenikmatan yang itu tadi. Jadi harus betul-betul rasa kangen dalam ketinggian itu ditekan dulu. Nah, semakin penting. Jadi nanti kalau sudah selesai skripsi kan baru kita mau kemana, ayo gitu, sambil nabung gitu, persiapan yang selain. Saya pikir itu mencari gunung itu sudah merupakan tantangan-tantangan yang perlu diselesaikan. Ternyata ada yang lebih harus merupakan tantangan besar. Itu dia, itu tantangan paling besar itu. Skripsi. Betul Mas. Rasa malas itu yang sebetulnya bikin lama banget bikin skripsi. Sebetulnya kalau mau rajin ngerjain gitu. Oh ya, nih ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya itu mungkin ini buat pendaki-pendaki yang belum pernah mendaki, yang ingin mau mendaki nih. Sebenarnya kalau mau mendaki gunung itu harus menguasain ilmu-ilmu dasar itu nggak sih, kayak survival atau enggak navigasi, manajemen logistik, atau ini harus sebenarnya harus menguasai itu nggak sih? Sebetulnya lebih dikenalkan dulu aja ya, lebih ke mengenal dulu saja gitu loh. Makanya waktu pendakian awal kali itu apa ya, sebetulnya kurang rekomendasi ketika kita langsung mencapai yang paling itu. Ya sebetulnya nggak apa-apa sih kalau memang dari awal kita sudah ada persiapan. Sebetulnya nggak apa-apa. Cuman alangkah baiknya untuk mengenalkan dulu sebetulnya bahwasanya kegiatan alam bebas itu seperti apa sih, di alam liar itu seperti apa sih. Ya kita cari yang sekiranya lebih apa ya, santai dulu lah. Family friendly. Iya, family friendly. Yang lebih bersahabat. Iya, lebih bersahabat, lebih berkeluarga. Untuk mengenalkan. Nah, oke, ini ada lagi nih. Sebenarnya apa namanya, ketika udah di puncak terus turun terus ada keinginan untuk muncak lagi, itu yang dicari itu apa sih Mas? Kalau saya sendiri ya, saya pribadi, setiap orang kan punya kepuasan tersendiri. Iya. Kalau saya itu lebih ke menikmati di perjalanannya aja, di jalannya aja. Jadi kalau saya naik itu kadang nggak sampai puncak pun nggak apa-apa. Yang penting saya di sini sudah menemukan tempat untuk saya bersinggah sebentar, ya sudah di situ. Kalau ingin naik lagi ya besok, atau enggak nanti ya nunggu kepingin. Kalau enggak ya paling di situ bisa sampai camp 2 malam 3 malam turun lagi. Gitu. Berarti Mas Nadil ini termasuk orang yang kalau mendaki itu bukan suatu keharusan mencapai puncak ya? Iya, tidak. Kalau saya pernah kan mengalami beberapa fase. Yang pertama kayak waktu awal-awal pendakian kan ambisi untuk mencapai puncak itu pasti kan. Ya hampir setiap pendaki itu pasti mengalami itu. Mungkin ya hampir semua ya, tidak semuanya tapi hampir. Termasuk saya sendiri waktu awal-awal pendakian ya ambisi untuk mencapai puncak itu sangat gitu loh. Terus setelah itu sampailah ke masa di mana ketika saya mendaki saya hanya ingin untuk menikmati alamnya saja gitu loh. Hanya ingin menikmati suasana hutan, menikmati suasananya di alam bebas tanpa ada sinyal HP, tanpa ada gangguan alat komunikasi apapun selain handy talkie kalau memang itu darurat. Itu sebetulnya. Tapi memang nikmat sih. Saya aja nggak usah naik gunung itu, nggak usah kalau ngeliat yang hijau-hijau ataupun ngeliat Merapi dari kejauhan, ngeliat cerah, waduh ya Allah. Itu udah seneng. Udah seneng, rasanya kayak, ya Allah. Oke Mas, punya. Cepet. Ya. Oke, kita lanjut. Waduh. Oh iya. Wah, ini jangan salah, walaupun judulnya itu Pulau Jawa, ini tuh udah pernah keluar Jawa juga, baik Sumatera maupun NTB. Kalau Sumatera belum. Oh, Sumatera belum. Yang waktu itu yang apa? Itu kalau Sumatera ini OTW. Kan yang mau mampir ke Palembang itu?
Bukan gunung. Oh, bukan. Itu apa? Itu bukan. Itu saya belum sampai. Oh, belum sampai Belum lagi. sampai. Oke, jadi pernah ke ini harus didengarkan ini. Apa nih? Harus didengarkan ini. Oke, ini kalau saya tanya biar barangkali bisa jawab, seberapa jauh kalian melakukan solo trip? Waduh. Kalau saya kemana ya? Waduh. Nah, Mas Nadli ini nggak tahu ya, saya nanti dijawab ya. Ini entah memang gabut atau ada itu pertanyaan dari siapa Mas? Atau ada sesuatu yang mau dilupakan karena jadi Mas Nadli ini pernah ke Rinjani. Jadi yang belum tahu Rinjani itu di Nusa Tenggara Barat. Jadi Pulau Jawa, terus ke Bali, terus ke Lombok. Nusa Tenggara Barat ya, Lombok. Terus ke Lombok. Nah itu naik apa coba? Motoran. Pakai Supra Bapak. Pakai Supra 125. Pakai Supra Bapak. Pakai Supra Bapak yang mana? Supra Bapak. Oh. Iya, Supra Bapak. Kan itu masih punya Bapak, bukan punya saya. Jadi masih fasilitas orang tua itu. Pakai 125 50 sih. 125 kan. Pakai Supra 125 OTW dari Jogja. Kebumen. Dari Kebumen ke Rinjani naik motor sendiri. Enggak ada temennya, sendiri. Sendiri dan itu membawa tas berapa liter? 85 liter. Jadi buat contoh yang di sini itu cuma 60 liter. Itu enggak full ya Mas ya? Iya ini enggak full. Nah yang di bawah nanti ini 85 liter full. Ada tambahannya? Ada. Diepack. Ada diepack itu 25 liter. Itu udah tas 85 liter ditambah diepack 25 liter. Nah itu contohnya, itu temennya sebenarnya itu. Tapi itu yang di dalam nggak bawa banyak kok. Nggak bawa banyak gimana coba 85 liter? Enggak, sebetulnya itu yang di dalam itu hanya kayak pakaian ganti, terus apa ya? Makanan itu pasti kan? Iya, makanan. Perlengkapan K3K itu pasti. Sama apa ya waktu itu ya? Bantal selimut kalau nggak salah itu. bantal sama selimut itu. Itu kok bisa kepikiran tiba-tiba, gabut Rinjani motor? Enggak, sebetulnya itu bukan karena gabut. Tapi karena memang sudah ada rencana sama teman, cuman meeting point-nya bukan di Jawa. Jadi meeting point-nya langsung di sana. Jadi itu open trip bukan itu tuh? Bukan. Kenal sama orang sana. Terus ya udah kami berangkat kan. Saya bilang kami berangkat berberapa Mas? Kayaknya ber9 orang. Tapi saya dari Jawa sendiri, nggak tahu siapa nemu nanti di jalan gitu. Nggak tahu. Tapi betul. Kita ketemu di pelabuhan di Surabaya. Ketemu beberapa pendaki yang mau ke Rinjani. Akhirnya ya udah kita barengin aja. Jadi ber9 betul. Ketemunya ber9. Jadi betul ber9 jadinya. Wah ini pengalaman yang susah dicari ya. Maksudnya nggak semua orang bisa menikmati kesendirian itu. Ya, itu waktu saya semester berapa ya? Waktu setelah ujian akhir semester. Waktu setelah ujian akhir semester, hari terakhir ujian akhir semester saya berangkat dari situ. Jadi ujian akhir semester itu selesai duhur waktu itu kalau nggak salah. Semester berapa ya? Semester 3 atau semester 4 gitu. Nah, terus ke sana. Ini definisi teman tanpa fafifu. Langsung pada saat itu. Kalau sekarang saya banyak fafifu. Ada pertanyaan, Mas? Oh iya, kita karena terlalu asing ngobrol berdua ini. Jadi kita mungkin langsung ke forum aja ya, ke teman-teman yang ada di Jamaah Zoomiyah. Ada 2, Mas. Ya, senggol. Oh enggak ini. Dari Mas Rios Andrian. Oh, Rios. Izin mau tanya Mas Nadli, pernah nggak ketika naik gunung ada kejadian ganjil? Kalau pernah bagaimana fungsinya? Kejadian ganjil ada. Saya berangkat ber9 kan ganjil orangnya. Saya kan ganjil Mas. Iya kan? Betul kan? Betul kan? Itu udah kayak jok sebab obat ya. Iya kan? Kejadian ganjil kan kejadian berangkat dengan pasukan yang ganjil. Betul kan? Pulangnya di tengah jalan genap. Di tengah jalan genap. Antara hilang 1 atau tambah 1 itu sebenarnya yang serem itu di situ. Angel tenan ya. Maksudnya kejadian ganjil ya yang seru itu. Yang seru. Yang maksudnya kejadian ganjil yang seru apa yang gimana? Ya
pendakian? Ada, tinggal yang di mana dulu? Enggak maksudnya di sini ada 3 tempat, soalnya ada 3 tempat. Ada 3 tempat soalnya. 26 Mau yang mana? gunung, cari yang mana yang ada ganjil? Enggak begitu maksudnya. Maksud saya itu di sini ada 3 tempat. Di Slamet pernah, di Perahu pernah, di Lawu juga pernah. Nah, yang Slamet aja nih. Yang di Slamet. Nah, di Slamet itu udah berapa kali nih gunung? Kalau untuk pendakiannya kurang lebih sekitar 8 atau 9 kali. 8 kali. Slamet itu gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa. Tinggi itu 3.000 berapa sih? 3.400 ya? 3.400 apa 3.500? 3.400 ada 9 pos. 10 dengan puncak. 10 dengan puncak dan sudah 9 kali naik. 9 kali 10. Naik Slamet. Enggak sampai segitu. Ya sekitar 8 kali atau 9 kali itu lah. 8 atau 9 kali sebetulnya. Terus dari 9 kali pendakian itu di Slamet, itu yang paling unik ya. Yang paling unik itu selalu ada suara gamelan yang mengikuti. Itu yang mengiring. Iya, di Gunung Slamet. Selama 9 kali mendaki itu selalu ada. Hanya saya. Yang dengar hanya saya dan yang teman-teman yang lain nggak ada. Termasuk Sidik Abi, dia angkatan 17 juga satu kelas, Sidik Abi. Terus beberapa teman yang lain, mungkin Sidik Abi kan 2 kali naik dengan saya waktu itu di Slamet. Saya selalu bilang, "Dik, kowe iki krungu suara gamelan ora? Apa ya wong aya wene iki nang tengah alas krungu suara gamelan ngono kan." Si Sidik pun bilang nggak ada gitu kan. Oh berarti ini cuma saya gitu. Tapi itu mengiringi sampai puncak? Sampai pos 8 paling sering. Paling sering sampai pos 8. Pos 8 ke atas itu sudah enggak. Jadi mulai awal itu dengar itu pas masuk pos 2. Pertengahan pos 2. Antara shelter pos 2 sampai kisaran pos 6 itu yang paling sering saya didengar itu. Suara gamelan. Bahkan sampai malam hari. Suara gamelan, iya. Wah, itu kayaknya sih backsound iringan ketika Nabi datang sih. Sebetulnya sih serem Mas, sebetulnya sih merinding, cuman gimana lagi gitu. Tapi Mas Nadli itu menanggapi itu tuh apa? Gimana yang Mas Nadli respon Mas Nadli lah? Kalau responnya, saya tuh lebih suka musik dangdut kalau bisa dangdut aja sih. itu waktu sekali 2 kali sih ya saya masih agak merinding gitu kan. Saya masih banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah gitu kan, kayak la ilaha illallah selama perjalanan, sholawat dan sebagainya kan. Cuman makin kesini kok sampai yang ketiga kali, keempat kali kok bosen gitu kan. Iya, saya sampai iseng yang waktu itu saya pernah sama rombongan anak-anak Cinere, Mapala dari Cinere gitu kan. Saya tanya lagi, Mas, pada dengar suara gamelan enggak gitu kan? Lah gamelan dari mana? Masnya di tengah-tengah kayak gini ada gamelan. Oh ya udah. Terus habis itu saya nyeplos, kalau bisa dangdut aja. Saya suka dangdut gitu kan. Saya suka dangdut. Mawar saya request kan kalau bisa mawar putih atau berbeda kasta atau apa gitu kan, lagu musik-musik dangdut gitu. Sangel. Request akhirnya gitu kan, iseng gitu kan. Waktu naik setelah iseng kayak gitu, dengerlah di atas. Makin kenceng? Enggak, makin kenceng, terus juga makin banyak suara yang rame gitu. Suara rame kayak orang masak gitu kan, bau tempe goreng, bau kentang goreng dia gitu tuh kan. tetangga yang masak. Itu di jalur Mas, itu antara pos sampai pos itu masih jauh banget. Jadi saya di situ, wah di atas ini ada yang masak nih, istirahat. Saya bilang, woi tungguin woi, saya lapar, saya pengen ngicip lah makananmu gitu kan. Lari sampai atas, terus habis itu nggak ada siapa-siapa, terus mulai lagi tuh musik gamelan lagi. Itu sebetulnya tinggal bagaimana kita saja nanti untuk menyikapi itu sih. Kalau serem memang serem Mas, kalau serem memang serem. Saya ngopi ya? Boleh ya? Kok nggak ada yang diginiin ya? itu salah satu hal yang lumayan menarik untuk dibagikan sebetulnya ceritanya.
Ada juga yang sampai apa? Lanjut. Oh, ada juga yang sampai muntah juga pernah saya. Itu Tapi karena kurang persiapan atau gimana itu? yang pertama memang karena nggak ada persiapan, yang kedua karena hal lain juga. Waktu pendakian, saya melihat ada sesosok wanita cantik di situ. Nah itu dia, sosok wanita itu kan nggak tahu kenapa, ya kan? Setelah melihat terus saya langsung muntah. Cantik. Itu di mana tuh? Kenapa? Itu di mana? Di perahu. Di perahu. Perahu itu. Tahu kan, Dieng kan perahu itu. Nah, itu di perahu ketemu wanita cantik, tapi malah muntah. Nah kan biasanya kalau ketemu wanita cantik itu naksir. Kalau saya muntah. Tapi untuk para perempuan yang cantik-cantik, mohon maaf ya, saya tidak berniat untuk menyindir. Tapi kalau ya jujur saya setuju sama silakan. Ada yang salah. Tadi habis ke close ya, Pak? Oh iya, jadi Mas Rama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Rama. Apa kabar? WhatsApp. Ini ngomong-ngomong masalah lajeng nih, kira-kira nih ya, kalau misal nanti sudah berkeluarga itu bakal membatasi kegiatan naik gunungnya Mas Nadli nggak? Ya tetaplah tanggung jawab kepada keluarga itu nomor 1, tetap ketemunya. Tetap nomor 1. Nah, oh iya. Ada backsoundnya Mas? Ada ya? Kreatif sekali memang ya. Nah ini, saya jadi kepikiran nih, kan Mas ini masih mahasiswa. Kemudian ya sering kalau dulu waktu masih tahun 17, 18, 19 itu kalau kalau sorenya lagi pengen gunung, ya malamnya bisa jadi berangkat. Iya. Kadang itu dalam tahun 2018-19 mungkin dalam 1 bulan bisa naik 1 atau 2 kali naik gunung. Iya. Nah itu biaya itu dari mana? Nah, itu yang kadang teman-teman mempertanyakan kan, biaya dari mana kan. Nah, saya tuh bukan sih. Saya kan mahasiswa. Ya kan, jauh dari orang tua. Jadi prinsip saya itu, saya mau nyari duit yang penting itu halal. Ya kan, yang penting itu halal dan nggak nyuri, nggak yang macam-macam gitulah. Jadi selain saya naik gunung, saya juga balap, mekanik. Itu dia. Tapi saya nggak pernah main di balap liar. Resmi ya pembalapnya? Selalu resmi. Jadi ada feedback, ada ilmu yang lebih dari situ lah. Kalau resmi kan kita bisa tuker-tukeran di situ lah. Kayak sama mekanik-mekanik yang lebih, sama pembalap-pembalap lebih itu bisa kita sharing dengan santai lah di situ lah. Pokoknya semua di situ main sportif. Kalau liar kan, wah kita taruhan, kalau kalah kita nggak dapat apa-apa, kalau menang resikonya ya banyak juga. Resiko gitu kan. Kalau kita menang nggak punya temen, minta duitnya pas menang, kita bisa dikeroyok orang karena mereka bawa temen. Harus. Itu resiko liar sih, itu resiko. Tapi aneh ya. Iya. SMP di pondok, ya kan? SMP di pondok, MA-nya saya MA Man 1 Kebumen. Terus kuliah juga di pondok. Saya di Pandanaran saya dulu tuh, di Pondok Pandanaran. Mainnya di pendakian sama di balap motor. Nggak ada sama sekali masuk ke PAI. Tiba-tiba anak PAI main mekanik. Jangan. Nah, cuman ada satu hal Mas yang memang jarang saya publish gitu kan. Saya juga di sini freelance kursus privat. Wah, privat. Bagi teman-teman yang punya saudara, anak, adik, sepupu, ponakan, privat apa nih? Daki gunung. SD, mapel SD, sama Quran dasar dan bahasa Arab dasar. Itu yang jarang saya publish itu di situ. Ini bisa dihubungin. Nah, di samping itu juga selain Mas Nadli juga kami juga di sini ya Badi Adventure. Apa nih Mas, promosi nih? Iya, jadi Adventure ini juga menyediakan jasa untuk barangkali teman-teman yang mau melakukan pendakian secara open trip atau enggak family atau enggak private tour, khusus perahu ya Mas ya? Khusus perahu, ya atau perahu gimana? dan sekitarnya. Oh gitu. Okay. Jadi bisa ya ini alat-alatnya udah lengkap lah ya. Enggak, nanti
Iya, saya takutnya nanti alatnya juga ikut ke bawah itu. Itu aja tuh Mas. Ada mentor yang udah berapa 26 gunung. Jadi itu jadi satu motivasi buat teman-teman juga ya, walaupun jauh dari orang tua itu enggak pasti kita harus menggantungkan segala sesuatunya kepada orang tua ya. Kita juga harus mulai belajar mandiri. Toh nantinya juga kita bakal hidup secara mandiri, apa-apa tidak bisa menggantungkan kepada siapapun kecuali Allah Ta'ala. Ya, jadi kita harus segala sesuatunya harus diusahakan, kemudian baru kita bisa lillahi ta'ala. Nah itu. Terus ada beberapa pepatah ya, yang mungkin teman-teman mahasiswa bahkan beberapa selain mahasiswa pun sudah sering sekali mendengar bahwasanya jika ingin mengetahui sifat seseorang atau teman, ajaklah mereka naik gunung, ya kan? Begitupun dalam beberapa kalimat mutiara yang dalam bahasa Arab itu ada lagi tuh. Gimana bunyinya? Mawaddatus shodiqi tadharu waqtadhiqi. Koreksi kalau salah kalimatnya ya. Itu. Jadi inti dari kalimat itu adalah jika ingin mengetahui sifat seseorang itu bagaimana, ya saat kita kesusahan, gitu loh. Jadi naik gunung ini adalah salah satu. Karena kan pendakian ini bukan saja menguras fisik, tenaga dari fisik, begitupun psikologi, mental juga kita juga dites. Jadi di situ mana yang teman yang baik, mana yang bukan, di situ kelihatan. Bakal kelihatan. Salah satunya adalah mendaki gunung. Salah satunya gitu. Iya, kita kan itu juga ada beberapa ya makolah itu. Ya, saya nggak hafal bahasa Arabnya ya. Ya maksudnya apa namanya, kalau mau belum dikatakan temen lah kalau kita belum bermalam atau belum selama seharian atau selama ini mungkin bermalam gitu. Ya bisa. Iya, jadi tapi itu emang ini sih bisa melihat watak asli seseorang selain dari hutang ya. Kan kalau kita mau melihat kalau mau melihat watak seorang kan kita melihat ketika mereka berhutang gitu. Itu dia mas. Selain itu dalam pendakian juga bisa. Bagaimana ya, ngetes kekompakan kita itu bagaimana? Jadi di pendakian kan ya kalau kita melakukan pendakian secara bersama kan kita ya teamwork gitu kan. Iya, nggak bisa selfish, satunya memang biasa mendaki secara cepat terus semuanya buru-buru. Itu. Ada lagi yang ingin menuju ke puncak padahal lagi badai dipaksa ke puncak, kan itu juga ya. Nah ada satu tip mas untuk menghadapi atau untuk menanggulangi teman yang biasanya ninggal di jalur pada saat naik. Mereka cepat gitu kan naiknya kan, maunya biar kita cepat sampai gitu kan. Ya udah, kita batasi, kita kira-kira pos di ngecamp di pos berapa, yang larinya paling cepat, yang jalannya paling ngotot, paling cepat, ingin sampai puncak, ingin sampai pos lebih dulu, bawain barang kita. Iya kan? Iya. Beberapa makanan pokok. Jadi kita yang jalannya lambat sampai sana, tinggal kita istirahat, makan, bersih-bersih, mapan, tidur. Nah itu, bercerita dulu. Pasti kan ada cerita kan. Atau kita briefing ulang. Kira-kira besok kita mau ngapain. Ini ada pertanyaan lagi. Apa Mas? Monggo ceruput. Jangan lupa, kita belum menyebutkan slogannya nih. Majelis ya Badi. Ngopi, ngepodcast, ngaji. Oh, saya lupa. Ngopi, ngepodcast, ngaji. Oke. Bersama dengan Majelis ya Badi. Ngopi, ngepodcast, ngaji. Oke. Bagus Mas podcast. Nih, tapi sering nggak sih melakukan pendakian yang tanpa bermalam di puncak? Sering ya? Pernah. Perahu. Pernah itu berapa kali? Perahu, andong itu lumayan sih Mas. Lumayan sering. Ya tektok ya kan, tanpa bermalam di puncak, tanpa bermalam di gunung. Itu berapa kali ya waktu itu? 15 kali ada kali. kurang lebih segitu. Enggak. Ini kayaknya sih salah pertanyaan. Enggak seperti itu Mas. Maksudnya kurang lebih sekitar kalau andong dan perahu itu dua gunung ini ya. Maksudnya dari semua pendakian kurang lebih 15 kali ada untuk yang tanpa bermalam. Nah, 15 kali tanpa bermalam, yang bermalam udah 15 kali, 30 kali naik andong, naik perahu. Kalau andong ya kurang lebih segitu. Kalau perahu alhamdulillah sih enggak,
belum sampai 40 lah. Belum sampai 40. Enggak kayak teman saya. Gimana, Pak? Kalau kayak gitu kalian masih meragukan YIC? Apa itu YIC itu? Ya di Islamic Center. Oh, di Islamic. Oh, iya, Center. Islamic Center Adventure gitu ya. Ya Islamic Center. Izin Adventure. bertanya. Ini dari Mas Dwinur Ramadhani. Izin bertanya, berhubung saya belum pernah sama sekali mendaki gunung. Bohong itu Mas Rama, dia pernah naik juga. Kesasar dia di selamat tuh. Pendakian biasanya paling sedikit memakan waktu berapa lama? Lalu dengan waktu tersebut kadang gimana sih orang-orang dalam menjalankan kewajiban ibadahnya? Wah, penting nih. Penting itu. Iya. Lantas gimana sih rasanya beribadah dengan suasana yang demikian? Apakah memang bisa lebih merasakan kehadiran dari Sang Pencipta? Itu. Nah, Cocok. ini nih. Saya jawab agak dengan cerita ya, Mas Rama ya, Mas Rama. Jadi untuk waktu pendakian paling cepat itu waktu saya itu 45 menit paling cepat. Itu di Andong. Oh, Andong. Di Andong. Jadi Andong paling cepat 45 menit. ya. 100. Iya, itu pun naik kita sudah di ketinggian 1000 berapa. Berapa ya itu udah? 900-an. Tinggal naik sedikit itu sekitar 45 menit sampai puncak. Oh, mungkin kita ngomonginnya jangan yang tanpa bermalam ya. Kita ngomongin yang bermalam aja. Oh, yang bermalam. Jadi biasanya kalau para pendaki, termasuk saya sendiri kadang di pendakian itu paling sering itu meninggalkan waktu sholat asar itu paling sering. Itu dikoleksi jangan sampai ditiru ya ini ya. Maksudnya paling sering pada saat itu waktu sering-seringnya naik gunung itu paling sering saya meninggalkan sholat asar. Itu subuh itu jarang karena waktu subuh itu kita waktu summit. Waktu summit itu sekitar jam 2 pagi kita berangkat summit. Jam 2, jam 3 gitu. Jadi subuh ya kita ada di jalur gitu. Jadi bisa sholat. Nah, dengan keterbatasan air nih. Tayamum. Kalau saya dengan tayamum karena belum tentu di setiap gunung itu ada sumber mata air dan air yang kita bawa itu cukup untuk bersuci juga gitu loh. Biasanya kan kita kalau membawa banyak pasti banyak yang ngeluh, wah ini buat apa sih banyak banget gitu kan. Jadi kita manage kira-kira cukup untuk perjalanan pulang pergi kita minum dan masak dan bersih-bersih yang dalam skala kecil bukan skala besar. Gitu. Termasuk kalau apa namanya? Wudhu saya lebih sering tayamum. Kecuali kalau di gunung-gunung yang memang ada sumber mata air. Kayak di Lawu. Sumber mata air. Lawu juga ada. Lawu Selamat mata airnya di mana, Mas? Genangan itu, bukan mata air. Genangan. Kecuali kalau mau di sungai nggak apa-apa. Saya lupa. Kalau di sungai itu bisa. Oh iya, Lawu. Perahu ada. Oh iya, perahu ada. Perahu atas banyak ini apa namanya? Mata air. Terus Merbabu juga ada, Via Wekas, Pos 2. Itu mata air. Ini pertanyaan terakhir ini yang emang harus kita renungi bersama-sama. Iya. Tadi kan sebelum pertanyaan kan tadi ketika kita mengalami apa namanya limit-limit ya udah masuk ke batas-batas yang tadi batas-batas ekstrim, kita kadang lebih menyadari kehadiran dan atau lebih bersyukur dengan merasakan dari hati gitu ya, merasakan bersyukur kepada Allah gitu. Itu kan menambah rasa lebih dekat kan ketika rasa itu. Nah, tapi itu juga berpengaruh nggak sih atau lebih merasakan nggak sih ketika sholat dalam pendakian gunung? Ini pertanyaan kan ini, apakah memang bisa lebih merasakan kehadiran dari Sang Pencipta? Ada dua, Mas. Ada dua. Bisa merasakan kehadiran Sang Pencipta, bisa merasakan ketakutan. Itu. Oh, iya. Ya kan maksudnya kan ya kalau kehadiran merasa takut pada Sang Pencipta otomatis itu kehadirannya kan? Iya, kalau misalnya kita apa namanya? Kalau saya sendiri ya waktu di gunung itu saya berkegiatan di alam bebas, ya kan? Yang tidak tahu bahwasanya 5 menit ke depan ini akan terjadi apa. Dan yang di situ pun kita tidak tahu ada apa gitu kan. Walaupun sudah membaca berbagai referensi bahwasanya di situ flora dan fauna seperti ini, terus kemungkinannya cuaca seperti ini dan sebagainya itu kan sudah dipersiapkan kan. Nah, untuk menanggulangi itu kan otomatis kita tidak tahu yang namanya kan. Itu salah satu gunung yang memang tidak bisa ditebak. Cuacanya bagaimana, flora faunanya akan seperti apa itu enggak bisa ditebak. Tiba-tiba ada macan loh. Kalau macan enggak, cuman ya babi enggak sih. Ya babi itu kadang juga sering membuat tegang gitu. Membuat takut deg-degan juga. Mitosnya kan babi nggak bisa belok ya? Iya. Nah, berarti gampang tinggal set gitu.
balik lagi ke situ. Ya. Jadi karena semakin karena dalam kegiatan alam bebas itu menyadari bahwasanya kita itu di situ tidak tahu akan bagaimana ke depannya, jadi malah lebih saya jangan sampai meninggalkan sholat terutama itu. Jadi lebih merasakan kalau saya sendiri itu lebih merasakan ya walaupun ya jujur saja lah kadang kegiatan di gunung juga terkadang tetap melalaikan gitu. Ada beberapa yang ditinggalkan gitu. Tapi ketika kita sudah saat menyendiri itu akan lebih terasa lagi gitu. Misalnya kita itu siapa di situ gitu. Kita nggak ada siapa-siapa. Kita kena mohon maaf nih kena keseruduk babi atau keseruduk itu aja kita juga udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya kalau kita cuman luka biasa. Kalau memang sampai ke jurang, terpleset, kesasar, terus melupakan itu semuanya, bagaimana gitu kan? Iya. Bagaimana? Namanya sepanjang perjalanan naik gunung dari 2015 sampai sekarang itu, yang Nagli rasakan itu ada nggak sih peningkatan tadi apa namanya? Ketakwaan. Maksudnya peningkatan rasa ketakwaan atau rasa spiritual yang lebih ini. Iya. Nah, apa namanya? Kalau seharusnya bukan seharusnya, yang bisa kita ambil ketika pendakian kan rasa-rasa di batas aksen itu kita rasakan di gunung, itu kita harusnya bisa menerapkan rasa itu tanpa harus mengalami kejadian itu, benar nggak sih? Iya betul. Jadi kalau kita naik gunung itu kita kan tahu ya akhir kita sampai mana gitu kan. Jadi lebih baik kita mempersiapkan peralatan yang ada untuk menanggulangi. Lebih baik kita tidak menggunakan alat-alat tersebut dalam kejadian kecelakaan daripada kita ketika membutuhkan tapi itu nggak ada. Itu akan lebih berat banget rasanya. Nggak tadi itu benar karena persiapan itu pepatah yang sedia payung sebelum hujan, kita sedia kompor sebelum masak. Kita sedia gas. Sedia gas. Ini tadi apa namanya, rasa kita lebih dekat kan ya, berkali-kali lebih dekat kepada Allah itu seringkali yang kita Anda sebagai pendaki kan kita ya, saya masih sampean juga masih kan berapa gitu. Sampean juga kan. Yang kami rasakan sebagai pendaki itu kan kita merasakan lebih dekat dan lebih dekat kepada Sang Pencipta, baik itu karena awalnya takut kemudian lebih merasa kita itu nggak ada apa-apanya, nggak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah gitu. Nah itu gimana caranya biar kita bisa menerapkan tidak harus di gunung gitu loh. Maksudnya ya kita ngerasa butuh kepada Sang Pencipta ya harusnya dalam keadaan apapun. Itu jadi harus. Nggak harus nunggu kita dalam keadaan terjepit, dalam keadaan mau meninggal baru kita ingat, itu kan nggak gitu kan? Nggak harus gitu. Jadi kalau menurut saya untuk menerapkan dalam dunia nyata, menurut saya bisa juga orang lain juga punya tips yang lain gitu.
Jadi menurut saya yang namanya kita melakukan sesuatu hal itu paling nggak dengan rasa cinta kita dulu gitu. Biarkan saya melakukan sesuatu biarkan saya melakukan beberapa hal dengan rasa cinta saya gitu loh. Kalau memang rasa cinta itu nggak tumbuh, maka pekerjaan itu bakalan kelihatan sia-sia gitu loh. Walaupun orang lain melihat hasilnya bagus, tapi kita merasa itu nggak guna gitu. Begitupun kita beribadah kepada Tuhan, kepada Tuhan kita ya, sesuai kepercayaan masing-masing, bahwasanya kita sebagai hamba tetap harus merasa terima kasih ya kan, karena banyak sekali nikmat yang sudah diberikan gitu. Lalu apa alasan kita untuk tidak mencintai Tuhan kita gitu kan? Bener sih. Nggak punya alasan kan? Nggak punya alasan. Kita ya tadi kita kasih contoh di gunung sendiri nggak bisa apa-apa itu ya. Itu kan kita masih bisa menghirup nafas segar, terus masih bisa bangun dari tidur, masih bisa melihat, masih bisa minum kopi malam-malam ya, itu kan nikmat, alhamdulillah. Ya, lebih berasa gitu loh. Jadi kalau memang kita sudah cinta, ya kita akan melakukan apa saja. Bahkan seperti orang yang sedang merasakan cinta terhadap lawan jenis pun seperti itu kadang kan. Saya sampai rela mati demi dia gitu kan. Padahal itu ya seperti nggak mungkin gitu, seperti nggak mungkin itu kan, seperti nggak mungkin. Ya kan, seperti kisah cintanya Laila Majnun, tahu kan itu? Yang waktu Laila membanting piring di depan orang-orang dan keluarganya kan, pada saat itu juga orang lain berkata bahwasanya, kok kamu nggak sadar sih, dia sudah benci sama kamu, sudah marahin kamu, sudah membanting piringmu supaya kamu pulang. Tapi Majnun lain menafsirkannya, karena dia cinta dengan Laila, jadi dia itu menjawab seperti ini. Sebetulnya Laila itu sudah memarahi saya, membanting piring saya supaya saya ngantri lagi di belakang, supaya biar sering ketemu dengan dia. Itu adalah pandangan orang cinta dengan pandangan orang biasa, seperti itu beda. Itu kalau udah cinta mah, ya ya layaknya seorang hamba gitu ya. Layaknya seorang hamba kepada Tuhan, kalau memang dia sudah menemukan cintanya, nikmatnya, itu pasti apapun yang keinginan Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan, perintah, bahkan sampai yang dianjurkan, Tuhan tidak memerintahkan kan, tapi menganjurkan lewat sunnah ataupun lewat apapun, karena sudah cinta gitu kan, saya akan melakukan itu, tidak hanya yang diwajibkan saja. Iya, benar itu. Apalagi perkara kedinginan di gunung. Ya? Nah, itu baru perkara itu saja, belum yang lain. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Udah, nanti kalau kita mau bahas nanti jadi series tiap gunung kita ceritakan. Mana ini? Rinci. Waduh, udah mau ke Sumatera aja. Itu terdekat, karena saya targetkan skripsi ini selesai, itu di bulan November atau Desember. Sip. Sistem kebut lah ya, maksudnya saya nggak mau nyantai, karena sudah memasuki semester 9 gitu kan, sudah melebihi batas yang orang tua. Ya, beasiswa orang tua sudah memberi batas bahwasanya 8 semester ini, semester 9 ini kalau kamu memang nggak mau sungguh-sungguh ya udah. Maka dari itu ini waktunya, maksudnya waktu untuk membuktikan kepada orang tua bahwasanya saya adalah salah satu orang yang berani bertanggung jawab dengan apa yang telah saya ambil. Lanang itu ini. Dia. Ya, karena orang tua pun orang tua sudah mempercayakan itu kepada saya, bahwasanya saya itu bisa untuk kuliah. Oh iya, ini ada satu pertanyaan hampir terlupakan ini. Masalah perizinan orang tua. Jadi kan melalang buana naik motor dari Kebumen ke Rinjani ke Semeru naik motor sendiri. Kalau perizinan ke orang tua, saya waktu itu pernah izin ke orang tua. Jadi pernah izin ya, tidak setiap pendakian izin, tapi pernah izin. Pernah izin. Jadi orang tua bilang gini, kau boleh naik gunung asalkan nilaimu selalu naik. Saya buktikan itu. Tiap semester. Tiap semester nilai saya alhamdulillah naik dari semester 1 358 IP-nya sampai kemarin terakhir
38 berapa gitu. Nice. Dan alhamdulillah selalu naik walaupun satu digit. Dari 358, dari 36, 37, 38. Peningkatan. Gitu. Dan kayaknya ini sudah terlalu, hampir 1 jam, udah 1 jam kita ngobrol. Sudah jam ya, Mas? Tidur. 1 jam, jadi barangkali ini ada yang mau bertanya lagi terkait pendakian atau mau tanya-tanya tentang jasa pendakian bebas. Adventure. Ya, ini sesi pertanyaan bebas ya, Mas. Iya, oh ya, saya ada iklan. Mas izinannya tuh. Nanti ada iklan. Oke. Cek. Low power. Tes. Cara nyala itu. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Rama. Bagaimana pendapat Mas C ketika ada orang mendaki gunung karena cuma ikut-ikutan? Nggak apa-apa. Yang penting kalau menurut saya ikut-ikutan atau tidak itu, ya saya pun mendaki gunung karena ikut-ikutan. Awalnya. Iya, karena ikut-ikutan. Jadi mereka yang ikut-ikutan, saya harap bagi teman-teman yang mendapati itu, bimbinglah gitu. Ya bukan dibimbing, maksudnya temani dia gitu kan, temani dia, termasuk kayak Mas Rama yang sudah beberapa kali naik gunung kan, ya temanilah. Begitupun Mas Rais, terus sampai namanya Mas Lintang gitu kan. Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan atau larang-larangan yang ada di gunung. Ya nggak cuma di gunung sih, termasuk agama juga jangan sampai dilarang. Iya. Kalau bisa. Iya benar. Aduh, kok kalau bisa ya? Pokoknya kalau yang memang sudah agama berarti seperti jangan sampai dilarang lah. Intinya itu. Iya, soalnya saya kadang sering lancang sih, Pak. Nanti insya Allah ini akan dikonfirmasi sama Pak Lukman ya terkait tadi apa namanya. Kita sebagai pendaki itu dapat rukhsah nggak sih Pak buat sholat di jamak? Enggak sebetulnya. Rukhsah itu kan ketika ya kalau perjalanannya jauh loh. Perjalanannya jauh loh. Kita kan bisa berhenti di situ, Mas. Kita jalan kaki, bukan sedang berada dalam kendaraan umum yang tidak bisa berhenti gitu. Ke gunungnya kan naik perjalanan. Ya kan pakai motor biasanya kan. Pakai motor, Mas. Oke. Ada lagi untuk pertanyaan? Mungkin kami rasa dicukupkan untuk malam hari ini.